Jadi, ada Beryl nih, seorang pendekar pedang Parobaya yang punya dojo di tempat terpencil dan hidupnya damai banget. Suatu hari, pas lagi latihan, ayahnya bilang kalau dia pengen banget punya cucu buat diurus. Udah bertahun-tahun sejak Beryl jadi pelatih di sini, tapi dia masih jomblo aja. Beryl bilang dia terlalu sibuk urus dojo keluarga buat mikirin punya anak. Tapi ayahnya tetap berharap dia setidaknya mencoba. Ayahnya bahkan usul supaya Beryl mencoba mendekati salah satu murid perempuannya biar bisa nikah, tapi Beryl tidak mau karena alasan etika. Dojo ini udah ada di keluarganya Beryl selama beberapa generasi, dan dia udah bekerja keras jadi pelatih di sini. Sejak dia menggantikan ayahnya, Beryl punya mimpi besar, kayak jadi ahli perang terkenal. Tapi walaupun dia lebih jago dari orang rata-rata, dia merasa skill NYE belum cukup buat jadi ahli pedang sejati. Meski begitu, dia percaya kalau dia guru yang baik karena banyak muridnya yang jadi pendekar pedang sukses setelah lulus. Nah, setelah latihan selesai, Beryl pulang buat makan malam bareng orang tuanya. Tapi, ayahnya masih aja maksa Beryl buat cepet-cepet nikah. Ayahnya bahkan ajak istrinya dan temennya buat ngedorong Beryl supaya cepet cari istri. Tapi dia bilang hal-hal kayak gini butuh waktu, jadi tidak perlu buru-buru. Tapi, dia masih berharap Beryl bakal kasih dia cucu. Beryl sempat tersedak makanannya, karena ya ngomong emang gampang, tapi melakukannya tidak segampang itu, apalagi dia belum punya pacar. Dan kan tidak mungkin tiba-tiba ada cewek cantik yang ngetuk pintu rumahnya kan? Beberapa detik kemudian, beneran ada yang ngetuk pintu, dan pas Beryl buka, ada cewek cantik berdiri di sana. Dia nyapa Beryl sebagai Master NYA, dan setelah Beryl perhatiin lebih jelas, ternyata dia Alucia Citrus, salah satu mantan muridnya. Beryl ajak dia masuk dan nawarin secangkir teh. Beryl ingat kalau Alucia dulu adalah murid yang berbakat waktu dia melatihnya, tapi dia tidak nyangka kalau Alucia bakal jadi komandan pasukan ksatria kerajaan. Nah, Beryl pun nanya kenapa Alucia datang berkunjung, dan Alucia cerita kalau salah satu tugasnya sebagai komandan ksatria adalah melatih rekrutan baru. Jadi, dia ngusulin Beryl buat jadi instruktur pedang spesial. Dia bahkan udah dapat persetujuan dari perintah kekaisaran, jadi dia datang buat kasih tahu kabar baik ini ke Beryl. Beryl sendiri sebenarnya tidak pernah minta jadi instruktur kekaisaran, jadi dia kepikiran buat nolak tawaran itu. Tapi ayahnya bilang kalau orang bisa dihukum mati kalau tidak nurut sama perintah kekaisaran, jadi Beryl tidak bisa sembarangan nolak. Alucia meyakinkan Beryl kalau dia tidak bakal dibunuh kalau menolak tawaran itu, tapi mungkin bakal kena masalah besar, jadi lebih baik dia terima aja. Alucia sudah siapin kereta buat bawa mereka ke IBU kota, jadi mereka bisa berangkat sekarang. Dan besok, dia bakal kasih tahu detail pekerjaan barunya. Beryl tidak nyangka Alucia berharap dia pergi sekarang juga. Tapi ayahnya Beryl udah setuju. Jadi dia ucapin semoga beruntung ke Beryl dan nyuruh dia cari istri di IBU kota. Malah, dia bilang Alucia bakal jadi istri yang hebat buat Beryl, tapi Beryl bilang supaya dia berhenti ngomong kayak gitu karena bikin Alucia tidak nyaman. Beda usia mereka terlalu jauh buat Beryl dan Alucia jadi pasangan. Tapi Alucia bilang berbisik kalau dia tidak keberatan. Tapi ya udah, Beryl tidak mau tahu konsekuensi buruknya, jadi dia setuju aja buat nemenin Alucia ke ibu kota. Pas mereka lagi duduk di kereta, Beryl lihat Alucia masih pakai pedang yang dikasih. Itu pedang yang Beryl kasih ke semua murid yang lulus dari dojo NWA, dan Alucia merawat pedangnya dengan baik sejak dia dapat. Beryl senang lihat kalau Alucia menghargai hadiah itu banget. Tapi dia pikir pedang itu tidak cukup bagus buat seorang komandan ksatria kayak Alucia. Dia bilang, Alucia bisa menemukan yang lebih baik di pandai besi lain. Tapi Alucia bilang pedang ini yang paling cocok buat dia. Beryl pikir mungkin Alucia begitu sayang sama pedang itu karena sebagai mantan gurunya, dia masih percaya apapun yang dia dapat dari Beryl itu lebih bagus. Tapi Beryl cuma seorang pendekar biasa, jadi dia merasa tidak mungkin bisa jadi instruktur khusus. Tiba-tiba, Alucia bilang kalau dia senang banget karena si pendekar pedang dari desa akhirnya datang ke IBU kota. Beryl bingung siapa yang dimaksud Alucia karena dia bukan orang desa, dan jelas bukan pendekar pedang, tapi Alucia bilang dia terkenal di dunia ilmu pedang. Dia udah melatih banyak murid yang akhirnya jadi pendekar pedang legendaris, dan petualang, jadi dia semacam legenda HIDUP gitu. Tapi, Alucia tidak terlalu suka dengan julukan yang dia dapat. Beryl SIH merasa cerita itu menarik, tapi dia yakin kalau cuma Alucia yang anggap dia sebagai ahli pedang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di IBU kota kerajaan.
Alucia lalu menurunkan Beryl di sebuah penginapan supaya dia bisa istirahat, dan Alucia bilang dia bakal jemput Beryl besok pagi. Keesokan harinya, Alucia bawa Beryl ke kastil dan kenalin dia ke pasukan ksatria. Dia kasih tahu semua rekrutan kalau Beryl itu kuat banget sampai-sampai dia sendiri aja tidak bakal bisa melawan. Jadi mereka seharusnya merasa terhormat punya guru sehebat dia. Tapi ada beberapa ksatria yang tidak setuju kalau Beryl pantas ada di posisi tinggi kayak gitu, dan salah satunya benar-benar tidak senang soal ini. Tidak lama kemudian Beryl ngobrol sama Alucia di lorong, dan dia ucapin selamat karena Beryl udah resmi jadi instruktur khusus. Alucia bilang kalau Beryl cuma perlu datang buat melatih para rekrut 3 atau 4 kali sebulan, jadi tidak bakal terlalu ganggu pelajaran biasanya di dojo. Terus, tiba-tiba ada seorang cewek lari ke arah Beryl. Dan dia tuh saking senangnya ketemu gurunya lagi, sampai tidak bisa nahan kegirangannya. Namanya Kuruni, dan dia pernah jadi murid di dojo NYA Beryl 2 tahun lalu. Beryl inget banget, kalau cita-citanya Kuruni adalah gabung ke pasukan ksatria, jadi dia senang banget lihat Kuruni beneran berhasil mewujudkan impiannya. Walaupun Kuruni masih training, jadi dia masih harus kerja keras banget sebelum bisa jadi ksatria beneran. Tapi ya, Kuruni seneng banget bisa latihan lagi sama Beryl dan Alucia juga gitu. Terus, di hari yang sama, pas Beryl pulang ke rumah, dia kaget banget karena ada lagi muridnya yang datang main. Namanya Ranrit, dan dia datang buat kenalin istrinya sama bayi mereka yang baru lahir ke Beryl. Beryl seneng banget lihat Ranrit baik-baik aja, tapi ayahnya langsung motong dan bilang Beryl tidak usah pulang sampai dia punya istri dan anak kayak Ranrit. Ngomong-ngomong soal Ranrit, setelah lulus dari dojo NYA Beryl, dia jadi petualang peringkat platinum LHO. Tapi sekarang, setelah punya anak, dia mau pensiun dan balik ke desa. Peringkat platinum tuh susah banget dicapai, jadi Beryl kaget Ranrit mau ninggalin itu dengan gampang. Tapi ya, kerjaan petualang itu emang berbahaya, jadi mungkin dia tidak mau ambil resiko karena sekarang ada anak yang harus dijaga. Jadi, waktu Ranrit ada di sana, dia janji bakal berusaha keras buat urus dojo. Tapi Beryl sama sekali tidak ngerti maksudnya apa. Ayahnya Beryl bilang, karena Ranrit lumayan jago, dia bisa jadi instruktur dojo. Dan artinya Beryl tidak perlu tinggal di situ lagi. Jadi, ayahnya mau NGUSIR Beryl, padahal rumah itu punya Beryl. Besoknya Beryl cerita semua ke Alucia, dan bilang kalau dia harus cari rumah di kota ini. Penginapan yang dia pilih kemarin tuh terlalu mewah buat dia tinggal lama-lama, jadi dia pengen cari tempat yang lebih terjangkau. Alucia dengan senang hati bantuin dia buat cari tempat tinggal. Dia nanya ke dia kalau dia mau tinggal di rumahnya, tapi Beryl merasa itu tidak pantas, jadi dia nolak, walaupun Alucia kecewa banget. Terus, Alucia ajak Beryl makan siang bareng karena udah waktunya makan siang. Dan Beryl oke aja, jadi mereka jalan menuju restoran. Tapi pas lagi jalan, ada yang teriak ke Alucia, bilang dia tidak tahu malu jalan-jalan sama laki-laki, dan manggil dia Om, tanpa mikir. Ternyata cewek itu sama Alucia punya sejarah yang tidak enak, dan dia merasa aneh banget kalau seorang komandan ksatria yang bangga bisa jalan bareng sama cowok random. Beryl dari tadi udah coba nutupin wajahnya, biar bisa hindarin masalah. Tapi si cewek pengen lihat wajahnya, jadi dia menarik turun peta itu, dan langsung mengenali Beryl. Dia manggil Beryl dengan sebutan Master. Beryl bingung karena dia tidak tahu siapa cewek ini, jadi cewek itu ingetin kalau namanya Kuruni. Dan dia pernah diselamatkan sama Beryl, terus diajarin cara pakai pedang. Beryl butuh waktu buat inget, tapi akhirnya dia keinget dia pernah nemuin seorang cewek terluka 20 tahun lalu. Dia bawa cewek itu, merawat sampai sembuh, dan akhirnya mengajari cara bertarung. Tapi dia udah lebih dari 10 tahun tidak ketemu, jadi dia senang banget lihat Kuruni sekarang jadi petualang peringkat hitam. Kuruni minta maaf karena tidak pernah mampir selama ini, tapi dia juga penasaran kenapa tiba-tiba Beryl ada di IBU kota kerajaan. Jadi, Alucia cerita kalau Beryl udah ditunjuk jadi instruktur khusus buat Ordo Ksatria, makanya dia pindah ke IBU kota, dan Alucia ada di sini buat bantuin dia cari penginapan yang pas. Tapi Kuruni bilang kalau dia lebih jago soal nyari tempat menginap karena dia kan petualang, udah biasa menginap di penginapan. Akhirnya, Alucia dan Kuruni malah berdebat soal siapa yang lebih cocok nemenin Beryl cari-cari tempat tinggal. Padahal, Beryl sendiri tidak ngerti kenapa mereka berdua saling tidak suka. Tapi, berkat bantuan mereka berdua,
Beryl akhirnya bisa nemuin penginapan yang cocok buat dia. Dia pun ucapin terima kasih ke mereka berdua atas bantuannya, tapi dia mohon supaya mereka berhenti berantem demi kebaikan dia. Karena dia tidak tahan lagi dengerin teriakan. Karena menghormati Beryl, mereka berdua berhenti berantem dan pulang dengan tenang. Beryl melihat mereka dari jendela, dan meskipun dia tidak yakin bakal suka semua hiruk-pikuk kehidupan kota, dia senang karena bakal banyak murid-muridnya yang bisa merawatnya. Besoknya, pasukan kesatria lagi latihan seperti biasa, dan Wakil Komandan Handblitz benar-benar mengalahkan semua orang dengan keahliannya. Setelah mengalahkan lawan latihannya, Alusha tiba-tiba bikin pengumuman dan ngasih tahu semua orang kalau jadwalnya ada yang berubah. Mulai hari ini, bukannya seminggu sekali, Beryl bakal mengajar mereka, jadi dia berharap mereka kerja lebih keras dari sebelumnya. Beryl bilang ke mereka semua kalau dia senang ada di sini, tapi sebelum dia bisa mulai pelajaran pertamanya, Handblitz datang dan bilang dia punya sesuatu yang mau disampaikan. Untuk jadi instruktur spesial buat Ordo Kesatria, Beryl harus punya kekuatan tertentu, jadi dia tantang Beryl buat duel. Handblitz tidak bermaksud tidak sopan, dia cuma mau pastiin kalau Beryl cukup jago buat posisi itu, dan sebagai wakil komandan, dia berhak buat minta duel, jadi Alusha mengizinkannya. Beryl sebenarnya pengen banget berhenti setuju sama hal-hal yang diputusin buat dia, tapi karena Handblitz sudah menantangnya, dia tidak punya pilihan lain selain siap-siap untuk duel. Handblitz yakin kalau Alusha cuma menganggap Beryl hebat karena dulu dia gurunya waktu kecil. Tapi itu bukan berarti Beryl cocok jadi instruktur khusus buat Ordo Ksatria. Jadi, Handblitz mau buktiin dengan kalahin Beryl sekarang juga. Beryl setuju sama Handblitz karena dia juga merasa belum cukup bagus buat pekerjaan ini. Tapi bakal malu-maluin banget buat Alusha kalau orang yang dia rekomendasiin kalah dengan gampang. Jadi, dia mutusin buat berusaha sebaik mungkin lawan Handblitz. Pertarungan dimulai, dan Handblitz langsung menyerang Beryl. Beryl mulai menangkis serangan-serangan itu, dan dia terkejut dengan kekuatan dan kecepatan Handblitz, tapi dia tahu kalau dia bisa menangkis satu serangan dengan tepat, Handblitz akan terbuka lebar, dan dia bisa maju untuk menyerang. Itu persis yang dia lakukan, dan Handblitz terdiam karena dalam pertempuran sungguhan, dia pasti sudah kalah. Itu jadi poin buat Beryl, jadi mereka berdua kembali ke posisi awal, dan Handblitz mulai menyerang lagi. Beryl masih tidak percaya betapa kuatnya Handblitz, tapi semua gerakannya bisa ditebak. Jadi, gampang banget buat dia buat menangkis. Handblitz sadar dia tidak bakal bisa kena Beryl kalau tidak pakai semua kemampuannya, jadi dia pakai jurus andalannya buat nyerang. Teknik pedang perangnya tuh punya tenaga yang gede banget, tidak bisa diblok atau ditangkis, jadi harusnya Beryl tidak mungkin menang di sini. Tapi, setelah Handblitz ayunin pedangnya, Beryl tiba-tiba hilang dan muncul lagi di belakangnya dengan pedang di leher Handblitz. Dengan begitu, Beryl resmi menang duel ini, dan Handblitz sama sekali tidak marah. Dia malah kagum banget sama skill yang baru aja Beryl tunjukin, dan dia minta maaf karena udah bersikap kasar sebelumnya. Kemudian, Handblitz mengadakan pesta buat menyambut Beryl sebagai instruktur baru. Tapi dia masih penasaran banget gimana caranya Beryl bisa melawan gerakan spin andalannya. Beryl bilang, dia cuma ikut gerakan putaran Handblitz, makanya bisa ada di belakang dia. Tapi, melakukannya jauh lebih susah daripada yang Beryl bilang. Bagaimanapun Handblitz dan yang lainnya semangat banget buat latihan. Sudah seminggu sejak Beryl jadi instruktur di sini. Ketika dua ksatria sedang latihan bareng, Beryl datang untuk kasih saran. Dia sudah memperhatikan cara mereka bertarung, dan permainan pedang mereka lumayan oke, tapi menurutnya mereka perlu latihan soal jarak. Dia kasih contoh kalau kita terlalu fokus liatin pedang lawan bisa aja mendekat tanpa kita sadari. Mungkin terlihat sepele, tapi dalam pertarungan pedang yang sesungguhnya, setengah langkah bisa bikin bedanya menang atau kalah. Beryl pikir dia cuma kasih saran dasar ke murid-muridnya, tapi dari cara semua orang melihatnya, rasanya seperti dia baru aja bilang sesuatu yang super keren banget. Sejak Beryl berduel dengan Handblitz, para ksatria menganggap setiap kata yang diucapkan Beryl seperti sabda, dan dia harus mengakui bahwa ini membuat pekerjaannya jadi lebih mudah. Setelah latihan selesai, Beryl duduk untuk bersantai, dan Handblitz memberinya handuk untuk mengelap keringatnya. Beberapa menit kemudian, Kuruni mendekati Beryl dan bertanya apakah dia punya rencana setelah ini. Beryl sebenarnya tidak berencana melakukan apa-apa, jadi Kuruni bertanya apakah dia mau ditemani melihat-lihat kota. Sekarang Beryl berpikir, dia belum sempat melihat banyak tentang kota ini, jadi dia menerima tawaran Kuruni. Dan dengan semangat dia lari untuk ganti baju. Sementara itu,
Alucia sibuk bertemu dengan para pejabat kerajaan untuk memberikan laporan tentang kondisi pasukan ksatria, terutama dengan adanya pelatih spesial baru yang baru saja dipekerjakan. Alucia memastikan kepada mereka bahwa Beryl telah melampaui semua harapan, dan karena tidak ada yang perlu dibahas lagi, pertemuan pun selesai. Banyak yang memperingatkan dia bahwa jika ingin terus mengasah kemampuan pedangnya, sebaiknya dia menghindari menjadi kapten ksatria karena banyaknya urusan birokrasi. Alasan satu-satunya dia mengambil pekerjaan ini adalah karena dia butuh posisi berkuasa untuk membawa Beryl ke ibu kota. Dulu waktu Alucia masih kecil, orang tuanya membawanya ke dojo Beryl supaya dia bisa belajar cara membela diri. Dari pertama kali ketemu Beryl, Alucia langsung tahu kalau dia orang yang baik. Setelah bergabung di dojo, Beryl ngajarin Alucia cara ayunkan pedang dan melompati tunggul pohon biar gerakannya lincah. Dia juga ngajarin latihan kekuatan dasar. Walaupun cara mengajarinya Beryl sedikit beda, tidak lama Alucia jadi nyaman banget pegang pedang. Suatu hari, Beryl nanya ke Alucia apa dia mau latihan bertarung pura-pura dengannya. Dan Alucia setuju dengan semangat, karena dia pengen pamer semua yang udah dia pelajari. Tapi, saat Alucia benar-benar berhadapan dengan Beryl, dia tidak bisa menemukan celah sama sekali di posisinya. Karena Alucia tumbuh belajar dari Beryl, dia pikir semua guru pedang sehebat Beryl. Tapi suatu hari, ketika Beryl mengajak mereka ikut bertanding pura-pura melawan dojo lain, dia sadar kalau dia salah. Lawannya saat itu penuh celah dan pola serangannya kayak anak kecil yang menyerang Alucia tanpa rencana. Seperti yang diduga, Alucia dengan mudah mengalahkannya, dan itu bahkan bukan tantangan baginya. Setelah latih tanding selesai, Beryl dan murid-muridnya mulai berjalan kembali ke dojo mereka. Dan Beryl senang karena murid-muridnya dapat kesempatan melawan orang-orang dengan gaya bertarung yang berbeda. Ngomong-ngomong, Alucia bertanya ke Beryl apakah dojonya lebih kuat dari yang lain, tapi Beryl tidak suka memikirkannya seperti itu. Memang SIH, mereka menang di latihan tanding hari ini, tapi yang lebih penting adalah pelajaran yang didapat dari pengalaman itu, bukan soal menang atau kalah. Alucia ngerti maksud Beryl, tapi kemudian dia sadar kalau jepit rambutnya hilang. Dia ingat kalau jepit itu pasti jatuh di dojo tadi, dan jepit itu penting banget buat dia, jadi dia bilang ke Beryl kalau dia mau balik ke sana buat mengambilnya. Akhirnya Alucia sampai lagi di dojo yang lain, jadi dia mulai cari-cari jepit yang jatuh tadi. Tapi sayangnya, kayaknya orang yang dia kalahin itu nemuin duluan sebelum dia. Sebentar, dia kelihatan mau baik, dan ngasih itu tanpa bikin masalah, tapi kayaknya terlalu gampang. Malah, dia melemparkan jepit rambut itu ke dalam dojo, dan bilang kalau Alucia harus kalahin semuanya, sekaligus kalau dia mau dapetin jepitnya kembali. Memang SIH, dia udah kalahin cowok itu di latih tanding, tapi sekarang dia punya semua temannya buat bantuin. Mengingat betapa kacau kemampuan pedang mereka tadi, Alucia mungkin punya peluang bagus buat kalahin mereka semua sendirian. Tapi dia tahu Beryl tidak bakal suka kalau dia pakai keahliannya buat melawan orang lain. Jadi, dia cuma berdiri dan siap banget buat dipukul. Tapi sebelum si tukang pukul itu bisa kena mukanya, Beryl melangkah di depan Alucia dan kena pukulan itu. Pukulannya tidak bikin dia sakit, tapi tetap aja sedikit nyeri, jadi dia nanya ke anak-anak itu apa beneran ini cara mereka mau pakai keahlian pedang mereka. Si tukang pukul masih tidak paham kalau yang dia lakuin itu salah, jadi dia coba mukul kepala Beryl kali ini. Tapi, Beryl dengan mudahnya menunduk dan bikin si tukang pukul kehilangan senjatanya dalam sekali gerakan. Lalu dia lanjut untuk menangkis serangan dari teman-teman si tukang pukul, tapi sebelum semuanya makin parah, guru dari dojonya muncul. Dia mendengar keributan dan langsung berlari ke sana secepat mungkin, tapi dia sangat kecewa melihat murid-muridnya berperilaku tidak sopan seperti itu. Dia berlutut untuk meminta maaf dengan tulus kepada Beryl dan berjanji akan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Beryl dan Alucia mulai berjalan pulang bersama, dan Beryl menjelaskan bahwa dia merasa ada yang tidak enak saat Alucia pergi mengambil jepit rambutnya, jadi dia mengikutinya untuk memastikan Alucia baik-baik saja. Alucia merasa bersalah karena Beryl jadi kena pukul gara-gara dia, tapi Beryl bilang kalau pukulannya tidak terlalu sakit. Lagi pula, Alucia tidak melakukan apa-apa yang salah, jadi dia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Kalau dipikir-pikir, dia merasa ini salahnya karena sebagai guru Alucia, dia seharusnya tidak membiarkan Alucia pergi sendirian ke situasi yang mungkin berbahaya. Tahun demi tahun berlalu, dan sekarang Alucia sedang di tengah-tengah latihan bertarung lagi dengan Beryl. Gaya bertarung Beryl masih tangguh seperti biasanya, tapi kali ini, saat Beryl mengayunkan pedangnya,
Alucia bisa mengikuti gerakannya dan berhasil mendapatkan poin melawan Beryl untuk pertama kalinya. Beryl terkejut melihat betapa pesat kemajuan Alucia, tapi dia yakin Alucia akhirnya siap lulus dari dojonya, jadi dia memberikan pedang kelulusan seremonial kepadanya. Sekarang, Alucia menyadari bahwa Beryl tidak menyadari betapa hebatnya keterampilan pedangnya. Dia sebenarnya tidak mau tinggalin dojonya, karena masih banyak banget yang bisa dia pelajari dari dia. Tapi di sisi lain, dia juga tidak mau bikin masalah buat Beryl, jadi dia sedikit berdebat sama dia soal itu. Sebagai gantinya, dia bertekad buat buktiin kalau teknik-teknik Beryl lebih hebat dari yang lain. Jadi, dia daftar ke program Ksatria dan ikut tes masuknya. Dan seperti yang dia duga pas tes, tidak ada satu pun calon lainnya yang bisa menyaingi latihan yang Beryl kasih ke dia. Bahkan penguji tesnya pun tidak bisa mengimbangi dia, jadi mereka tidak akan punya kesempatan buat melawan Beryl. Dia punya waktu reaksi dan kemampuan mengamati yang hampir tidak manusiawi, dan jauh melampaui orang biasa. Jadi, tidak ada keraguan sedikit pun di pikiran Alucia kalau Beryl adalah pendekar pedang terhebat di dunia. Tapi, Beryl sendiri tidak sadar akan kemampuannya. Setelah mengenalnya, dia mungkin bakal senang-senang aja di kehidupan tenang sebagai pendekar pedang yang tidak dikenal. Tapi, Alucia tidak mau gurunya tetap tidak diakui. Dengan keahliannya, dia perlahan naik pangkat di Ordo Ksatria, berharap bisa punya kekuatan untuk mendukung Beryl. Dan saat akhirnya dia mencapai posisi komandan Ksatria, sudah 10 tahun sejak dia meninggalkan dojo Beryl. Selama waktu itu, Beryl jadi lebih hebat dari yang dia ingat. Dia merasa tidak bersalah sudah menunjuk dia sebagai instruktur tanpa bertanya dulu, tapi itu satu-satunya cara agar dia bisa meninggalkan desa dan mendapatkan pengakuan. Dia kembali ke aula latihan dan bertemu Handblitz untuk menanyakan bagaimana latihan dengan Beryl. Handblitz bilang latihan itu luar biasa dan mereka semua belajar banyak darinya hari ini. Alucia tidak melihat Beryl di sekitar. Dia bertanya, apakah Beryl sudah pulang, tapi Handblitz bilang sebenarnya dia pergi dengan Kuruni, karena Kuruni ingin mengajaknya jalan-jalan keliling kota. Alucia jadi sedikit cemburu mendengar itu, karena artinya Kuruni pada dasarnya mengajak Beryl kencan. Dan dia berharap dia yang pertama kali memikirkannya. Sementara itu, saat kencan Beryl dan Kuruni menunjukkan semua toko keren yang ada di kota, dan Beryl terpesona dengan betapa ramainya tempat ini dibandingkan dengan desanya. Tapi, dia bertanya-tanya kenapa Kuruni membawanya ke distrik barat, padahal semua tempat wisata seperti istana gereja ada di distrik utara. Kuruni bilang benar, I hack. Tapi kalau sudah lama tinggal di kota, kamu bakal sering lihat istana dan gereja, jadi lama-lama bosan. Tapi, Beryl sebenarnya pengen banget melihatnya, meskipun mereka masih jalan-jalan di pasar. Beryl mendengar seseorang memanggilnya, jadi dia berbalik dan melihat seorang cewek berjalan mendekatinya. Dia memanggil Beryl guru, jadi mungkin dia salah satu muridnya, tapi Beryl sama sekali tidak ingat siapa dia. Cewek itu juga kelihatan akrab sama Kuruni, tapi Beryl tetap tidak bisa ingat siapa dia. Cewek itu kecewa karena gurunya lupa sama dia, jadi dia mengangkat pedangnya buat mengingatkan Beryl kalau dia salah satu lulusan dari tempat latihannya. Beryl berpikir sebentar, dan akhirnya dia ingat di mana dia pernah melihat cewek itu. Namanya Fiesel, dan dia memang pernah jadi muridnya. Dia menghabiskan 2 tahun berlatih bareng Kuruni. Meskipun dia terlihat sangat berbeda saat itu. Sudah 5 tahun sejak Beryl melihatnya, jadi pastinya dia sudah banyak berubah. Dan dia tampaknya sukses besar di ibu kota, karena sekarang dia adalah andalan di pasukan sihir. Beryl senang mendengar kabar baik tentang dia, tapi dia sedikit kaget bahwa dia bergabung dengan pasukan sihir, karena dia tidak ingat pernah mengajarkannya tentang sihir. Kuruni bertanya pada Fiesel apakah dia datang untuk berbelanja, jadi Fiesel menjelaskan bahwa dia datang untuk membeli aksesoris sihir. Beryl belum pernah mendengar tentang aksesoris sihir sebelumnya, jadi Fiesel mengambil satu dan menjelaskan bahwa benda itu memungkinkan siapa saja untuk menggunakan sihir. Meskipun Fiesel bisa menggunakan sihir tanpa aksesoris apapun, dia tetap terkejut melihat Fiesel bisa benar-benar menggunakan sihir sendiri. Tapi ya, Fiesel memang bilang dia bagian dari kelompok sihir, jadi masuk akal SIH. Tiba-tiba, Beryl mendengar suara wanita berteriak karena tasnya dijambret. Begitu melihat kejadian itu, Beryl siap-siap mau kejar pencurinya, tapi sebelum dia bergerak, Fiesel bilang bisa mengatasi ini. Dia lalu menghunus pedangnya dan menutupinya dengan sihir sebelum menebas ke arah pencuri.
Tebasannya melepaskan energi sihir yang mengikat kaki pencuri tersebut. Begitu dia jatuh ke tanah, Kurune langsung menangkapnya. Beryl benar-benar terkesan dengan cara mereka berdua menangani situasi itu, terutama dengan sihir Visel, karena dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Visel menjelaskan bahwa dia pada dasarnya melapisi pedangnya dengan sihir setiap kali bertarung, dan pelatihan Beryl sangat berguna untuk menyesuaikan sihir dalam pertarungan, jadi dia merasa berterima kasih. Dan Beryl juga sama-sama berterima kasih karena Visel masih menggunakan semua teknik yang dia ajarkan. Keesokan paginya, Beryl bangun pagi-pagi untuk jalan-jalan keliling kota, tapi saat dia berjalan, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dia berbalik dan menemukan seorang gadis kecil berdiri di sana, jadi dia bertanya apakah gadis itu tersesat. Gadis itu berteriak padanya, karena memperlakukannya seperti anak kecil, padahal dia adalah kepala pasukan sihir. Namun, Beryl mengira gadis itu hanya bermain-main, jadi dia tidak percaya. Gadis itu mulai kesal karena Beryl tidak percaya padanya, jadi dia menunjukkan kekuatannya dengan membuat bola api besar dari jarinya. Beryl akhirnya percaya bahwa dia adalah bagian dari pasukan sihir, tapi dia terkejut bahwa gadis sekecil itu bisa menggunakan sihir seperti itu. Dia lalu memberitahu Beryl untuk berhenti memanggilnya gadis kecil. Namanya Lucy, dan dia sudah dewasa. Oke, mungkin dewasa sedikit berlebihan, tapi dia memang lebih tua dari Beryl, jadi dia tidak mau diperlakukan seperti anak kecil. Visel udah cerita banyak tentang Beryl, dan betapa hebatnya dia, jadi dia pengen banget ketemu langsung. Dia yakin kalau Beryl pasti guru yang hebat, soalnya kemampuan Visel dengan pedang luar biasa. Tapi Beryl bilang kalau kesuksesan Visel itu berkat kerja kerasnya sendiri. Dia cuma ajarin dasarnya aja. Beryl jalan bareng Lucy, tapi akhirnya Lucy bawa dia ke tempat yang luas, dan setiap gamer pasti tahu kemana arah cerita ini. Lucy sangat suka dengan sihirnya, jadi dia berlatih setiap hari supaya bisa semakin hebat. Tapi, dia sedikit punya teman yang sepadan untuk latihan. Karena Beryl adalah seorang pendekar pedang legendaris, Lucy pikir dia akan jadi lawan yang bagus. Sebelum Beryl bisa menjawab, Lucy langsung mencoba menyerangnya dengan semburan api, tapi Beryl melompat mundur untuk menghindarinya. Beryl sebenarnya lebih suka menghindari pertempuran, tapi melihat tatapan Lucy yang sepertinya tidak akan membiarkannya pergi sebelum bertarung dengan Sirius, dia pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap menghadapi Lucy. Lucy keluarin sihir api ke arah Beryl, tapi Beryl berhasil mengelak. Lucy jadi mikir, wah kakek ini refleksnya lumayan juga ya. Sementara itu, Beryl juga sadar kalau nenek-nenek yang terjebak di tubuh anak kecil ini tidak main-main. Jadi dia siap-siap, dia keluarin pedangnya buat jaga diri di pertarungan yang kayaknya tidak ada gunanya ini. Dia coba ngomong ke Lucy, bilang kalau dia tidak sekuat yang Lucy kira, dan tidak ada gunanya buat terusin ini. Tapi Lucy tetap penasaran sama kekuatannya Beryl, dan dia terus serang pakai apinya. Sekali lagi, dia hampir kena, tapi berhasil menghindar. Terus, dia ganti elemen sihir jadi es, dan lemparin batu es gede ke dia, yang langsung dia tebas semua dengan gampang. Lihat Beryl ternyata kuat banget, Lucy siap-siap keluarin serangan berikutnya. Beryl lihat ini, sebagai kesempatan, dia langsung serang Lucy, niatnya mau bikin dia pingsan tapi tidak sakitin. Sebelum Lucy sadar, Beryl udah deket banget. Dan, pas dia mau serang Lucy pakai gagang pedangnya, Lucy tidak punya pilihan lain. Jadi dia pakai sihir api ke dirinya sendiri, buat jauhin dari dia. Tapi anehnya, bahkan bajunya tidak kebakar. Dan dia sekali lagi serang Beryl dengan api yang kayak meteor. Beryl berhasil hindarin semuanya walaupun hampir jatuh. Ini pertama kalinya dia lawan penyihir, jadi kelihatan banget kalau dia belum punya pengalaman. Lucy terus gonta-ganti antara sihir es dan api, dan pas Beryl udah mulai terbiasa sama serangannya, dia pakai sihir petir buat menghentikannya. Dengan Beryl yang jauh, Lucy jadi serius dan siap-siap buat sihir yang gelap. Dan suasananya jadi menakutkan, bikin Beryl sadar kalau dia kena serangan berikutnya dari Lucy, dia tidak bakal selamat. Tapi pas Lucy mau keluarin jurus pamungkasnya, dia malah berhenti. Soalnya, dia udah puas banget sama pertarungan mereka. Lagi pula, dia tidak mau Beryl jadi hancur berkeping-keping, makanya dia nahan diri. Kemudian, sekarang dia ngerti kenapa Visel kagum sama Beryl, tapi Beryl sendiri tidak merasa kuat atau gimana. Dia bilang, meskipun udah latihan seumur hai di UP, dia belum pernah bisa kalahin ayahnya sekalipun. Tapi Lucy merasa Beryl cuma merendah, terus ketawa, sadar kalau selama ini dia cuma mengganggu Beryl tanpa alasan. Kemudian setelah mereka saling kenal, dia ajak Beryl buat main ke institut sihirnya kapan aja dia mau, janji bakal tebus kesalahan yang udah dia lakuin hari ini.
Beryl setuju, walaupun dia bilang tidak ada alasan buat kesana karena dia tidak punya bakat sihir. Pas Lucy pergi, dia bilang ke Beryl kalau dia belajar mantra sihir baru, dia bakal datang lagi buat coba ke Beryl lagi. Kemudian di Ordo, Beryl ketemu Fiesel, yang datang urusan dari institusi sihir buat anterin beberapa ramuan ke sana. Beryl senang banget lihat para ksatria pakai ramuan sihir, dan bilang kalau dia cuma bisa pakai ramuan herbal karena tidak mampu beli yang bagus. Ngomong-ngomong, Fiesel mau kasih Beryl sebotol ramuan sihir, tapi Beryl tidak bisa nerima karena menurutnya itu terlalu mahal buat orang tidak berguna kayak dia. Tapi Fiesel pengen Beryl terima sebagai permintaan maaf dari Lucy atas apa yang dilakuin pagi-pagi tadi. Ngomong-ngomong, Beryl nanya ke Lucy, apa benar gadis kecil itu komandan pasukan sihir? Dan Fiesel sambil mengiyakan, bilang kalau Lucy pakai sihir buat kelihatan awet muda. Dan umurnya itu udah tua banget sampai tidak ada yang tahu berapa umur aslinya. Pokoknya, Fiesel minta maaf ke Beryl karena dia merasa semua ini salah dia, soalnya dia yang pertama kali cerita ke Lucy tentang Beryl. Tapi Beryl bilang ke Fiesel buat tidak usah khawatir, dan biar Fiesel tidak merasa bersalah, dia akhirnya minum ramuan itu. Terus, dia cerita ke Fiesel gimana dia ketakutan banget waktu Lucy terus-terusan serang dia pakai api dan es, bikin dia merasa kayak bakal dicincang jadi potongan-potongan kalau dia bikin satu kesalahan aja. Fiesel bilang kalau Lucy itu istimewa karena penyihir biasa tidak bisa pakai mantra kayak dia. Alucia datang, makasih banget ke Fiesel karena udah anterin ramuan-ramuan itu dan suruh dia taruh di gudang. Begitu Fiesel pergi, Alucia ajak Beryl ketemu Surena, yang pengen dia bantu latih petualang baru di guildnya. Dia tunjukin permintaan tertulis dari kepala guildnya sendiri, tapi Beryl pengen tahu dulu dia bakal latih apa. Ternyata, dia bakal latih mereka buat siap-siap pergi dungeon dan hadapin situasi darurat. Beryl jadi ingat waktu dia masih remaja, pas dia nekat masuk dungeon sendirian. Berharap nemuin harta karun di dalam, tapi malah lari keluar, gara-gara dihajar monster. Makanya dia mikir kalau dungeon itu bahaya banget, padahal sekarang dia udah kuat banget buat solo dungeon paling susah sekalipun. Jadi Beryl nolak, tidak mau anak-anak petualang muda alamin hal yang sama kayak dia. Tapi, Surena maksa, bilang kalau dia latih petualang baru, mereka bakal jadi jago, dan tidak bakal gampang cedera. Buat bikin Beryl yakin, Surena suruh dia buat ngomong dulu sama Guildmaster. Alucia bilang ke dia untuk lanjut aja, soalnya tidak ada aturan yang melarang instruktur khusus. Jadi Beryl pergi ke guild petualang bareng Surena. Di sana, dia nemuin Lucy lagi duduk di kantor Guildmaster, yang ternyata teman lama si Guildmaster. Beryl tidak peduli sama Lucy, langsung ngomong ke Guildmaster bernama Nidus, kakek tua dengan bekas luka perang di wajahnya. Nidus sambut Beryl dengan jabat tangan, bilang kalau dia percaya sama Beryl karena Surena, petualang paling berharga mereka, ada di sebelahnya. Jadi Beryl dan Surena gabung di kantor Guildmaster bareng Nidus. Tapi Beryl jelasin kalau dia sebenarnya belum mutusin apa-apa. Masalahnya, Nidus sama Lucy ITU tipe orang yang maksa banget, jadi ujung-ujungnya Beryl tidak bisa nolak. Nidus langsung suruh Beryl buat ngobrol sama asistennya Megan, buat dapetin detail kerjaannya. Tapi sebelum Nidus resmi ngerekrut dia, Megan terus bilang ke Beryl, gimana bisa kamu ajarin orang cara serang dungeon, kalau kamu sendiri belum pernah coba sama sekali? Beryl sebenarnya seneng banget dihina gitu, soalnya dia juga pengen banget kabur dari kerjaan ini. Tapi ya Lysandra sama Lucy tidak tahu keinginan Beryl sebenarnya. Di sisi lain, ada yang tersinggung. Megan pengen banget lihat Beryl duel sama Surena, buat buktiin apakah dia beneran sehebat yang dibilang dua cewek itu. Beryl jelas ogah ribet di usianya yang udah tidak muda lagi, tapi teman-temannya pada maksa. Akhirnya dia tidak bisa bilang tidak. Pas mereka sampai di lapangan buat duel, semua orang semangat banget pengen tahu gimana akhirnya. Mereka semua tahu Surena itu petualang peringkat hitam yang udah sering banget berpetualang. Buat ukuran usianya, dia cerdas dan jago banget. Lihat semua orang semangat banget sama pertarungan ini, Beryl jadi sedikit khawatir. Beryl ini merasa dia tidak cukup jago buat duel sama orang kayak gitu, apalagi menang. Kalau jujur, aku juga tidak yakin dia pengen menang. Dia tidak mau pekerjaan itu, jadi kalau kalah, semuanya jadi lebih gampang buat dia. Sementara itu, Surena super excited buat duel sama gurunya. Dia udah nunggu hari itu sepanjang hidupnya, dan setiap hari dia bersyukur atas semua yang gurunya lakuin buat dia. Lagi mikir dalam-dalam, dia ingat hari pertama ketemu Beryl. Di hari yang bersejarah itu, dia lagi jalan-jalan sama orang tuanya, pindah ke tempat baru. Mereka semangat banget sama perjalanan yang bakal mereka tempuh. Mereka punya banyak buah yang kalau dijual bisa bikin mereka gampang buat menetap. Pas lagi ngobrol senang-senang, tiba-tiba ada monster menyerang.
Orang tuanya tahu kalau mereka tidak bakal selamat dari pertarungan itu, dan di saat kayak gitu, yang terbaik adalah memastikan anak mereka aman. Mereka lempar si anak ke dalam parit, dan dia tutup mata, berharap ketemu penyelamatnya. Tapi, dia tidak ketemu penyelamat di surga, tapi ketemu di bumi, kayak cerita orang Samaria yang baik. Ada orang namanya Beryl yang bawa dia pulang. Dia rawat si anak sampai bangun. Pas dia buka mata, dia kasih makanan dan nanya tentang orang tuanya. Penasaran kenapa dia sendirian di sana. Itu pertanyaan yang dia tidak pengen jawab. Malah bikin dia ingat kejadian yang bikin dia jadi nangis. Dia ditinggal sendirian, dan beberapa hari kemudian, dia bilang ke orang tuanya kalau dia belum siap ngomong. Jadi mereka harus sabar nunggu. Lama-lama dia mulai makan bareng mereka, tapi di rumah tetap tidak ngobrol. Suatu pagi, dia bangun pagi-pagi dan lihat Beryl lagi latihan di luar rumah. Dia lihat dan ajak dia gabung. Dia ikut latihan bareng. Beberapa hari, mereka latihan bareng. Pas dia buka tempat latihan, dia lihat murid-murid lain masuk dengan semangat buat latihan. Dia lihat dia dan kasih isyarat buat datang. Dia gabung kelas hari itu. Suatu hari, dia lihat dia lagi latihan dan sadar dia cepet banget. Dia bilang dia bisa pakai pedang kembar. Itulah awal mula Surena dan pedang kembarnya. Sayangnya, dia diadopsi orang tua baru dan harus pergi. Dia nangis di jalan karena pengen banget tinggal di situ selamanya, tapi dia bakal jadi beban. Beberapa tahun kemudian, dia jadi petualang peringkat emas. Dia jalan-jalan sama temannya yang nanya kenapa dia pilih jadi petualang. Dia bilang alasannya karena pengen lihat dunia. Beberapa anggota geng serang mereka di jalan, dan sebelum temannya bisa ngomong, dia langsung lompat turun dan mengalahkan mereka. Dia mikirin tujuan utamanya ada di situ. Alasan pertama, dia jadi petualang adalah biar tidak ada orang lain alamin nasib buruk kayak dia. Terus alasan keduanya, biar gurunya bangga. Sekarang, dia lagi di lapangan sama guru yang sama. Lagi duel lawan dia. Dia kepikiran banget gimana dia pengen tunjukin ke gurunya seberapa jago dia sekarang. Dan dia bilang udah 20 tahun sejak dia ninggalin gurunya. Sekarang, dia bakal tahu kalau dia udah latihan dengan baik. Dia membungkuk buat menyapa sebelum pertarungan. Persis kayak yang diajarkan di gurunya. Dia sadar kalau dia tidak lupa semua pelajaran yang dulu dia kasih, dan dia jadi semangat. Dia lihat semangatnya dan memutuskan bahwa, meskipun dia pengen nolak pekerjaan ini dengan kalah darinya, dia bersemangat buat lawan dia dan siap kasih semua yang dia punya. Jadi dia juga harus kasih semua yang dia punya. Mereka mulai bertarung. Dia melompat ke arahnya dengan dua pedangnya. Beryl menghindari serangan itu. Dia datang menyerang terus-terusan, dan dia berhasil menghindar. Satu hal yang tidak bisa dia sangkal adalah cewek ini cepet banget. Dia seneng banget cewek ini rajin latihan, soalnya kalau tidak bakal sebagus ini. Tapi, dia lihat ada celah di serangannya, dan dia mau manfaatin celah itu buat menang. Dia serang balik untuk pertama kalinya, pakai pedangnya buat serang tangan kiri cewek itu. Terus pas cewek itu kehilangan keseimbangan, dia pakai kakinya buat jatuhin cewek itu ke lantai. Cewek itu jatuh, dan dia menang. Beryl pegang tangan dia buat bantu dia bangun, dan dia berterima kasih karena udah mau bertarung lawan dia. Semua yang nonton tepuk tangan buat dia, karena mereka tahu tidak gampang menang lawan Surena. Midus datang dan bilang terima kasih karena udah nerima pekerjaan mereka, dan Megan minta maaf karena sempat ragu sama kemampuannya. Dia senang dengan komentar baik mereka soal kemampuannya, tapi dia kesal karena tidak bisa nolak pekerjaan itu. Dia pergi bareng Surena buat petualangan, dan dia ketemu 3 petualang yang bakal dia latih. Mereka memperkenalkan diri sebagai Porta, Nedry, dan Sarly Cats. Pas masuk ke dungeon, Sarly Cats langsung lihat ada 6 monster lewat notifikasi sihirnya. Dia langsung loncat buat bertarung bareng teman-temannya. Melihat mereka bertarung, Beryl senang karena dia tidak perlu banyak turun tangan, soalnya mereka jago juga. Semoga aja dia benar. Dalam hitungan detik, mereka berhasil kalahin semua monster di dungeon itu. Mereka siap-siap pergi, tapi Surena sedikit khawatir. Dibilang ini dungeon yang seharusnya. Banyak monster, tapi dia kaget karena ternyata cuma sedikit. Kecurigaannya terbukti benar. Tiba-tiba, alat notifikasi Sarly Cats berusaha kasih tahu dia tentang monster, tapi jamnya langsung rusak. Itu menunjukkan betapa kuatnya monster itu. Dia teriak ke Porta, yang hampir sampai di pintu, untuk lari. Tapi udah telat karena monster itu pakai ujung jarinya buat lempar Porta, dan dia terluka. Monster itu mengaum keras banget, sampai kaki mereka bergetar di lantai.
Surena mengenali monster itu sebagai target khusus yang disebut Xenograble. Dia sadar kalau itu alasannya kenapa monster level rendah tidak ada di dungeon. Beryl berdiri di depan monster buat melawan. Kira-kira dia bakal menang. Beryl sebenarnya pengen banget tidak ikut misi ini, tapi untungnya ada Surena bareng dia. Surena ini petualang peringkat hitam, jadi harusnya bisa ngurusin Griffin. Pas Serena lagi sibuk sama Griffin, Beryl rencananya mau bantu Porta. Tapi pas dia mau ambil ramuan penyembuh, Surena malah nyuruh dia pergi dan bilang kalau dia yang bakal bantu Porta. Beryl belum sempat ngomong apa-apa, tiba-tiba Griffin nyerang dia. Dia langsung menghindar dan sekarang tidak ada pilihan lain selain bertarung. Pas Griffin nyoba nyakar, Beryl dengan lincah menangkis serangannya pakai pedang. Begitu ada kesempatan, Beryl langsung bikin Griffin kaget dan menghantamnya. Jadi, dia langsung menyerang kaki Griffin itu. Tapi sayangnya, sisik di sekitar kaki Griffin itu keras banget, jadi serangan Beryl nggak ngaruh sama sekali. Dia jadi kayak cuma bisa bertahan aja. Tapi dia harus berusaha sekuat tenaga, supaya Surena bisa bawa Ponta pergi dengan aman. Tapi saat dia lagi ngecek Surena, dia sempat lengah sedikit dan hampir celaka. Untungnya, dia masih sempat menangkis serangan itu, walaupun tetap kena luka yang lumayan parah. Jadi sekarang dia harus cari cara buat ngalahin makhluk ini, sebelum dia yang kalah. Dalam situasi kayak gini, biasanya Beryl bakalan fokus menyerang kepala monster itu. Tapi karena dia bisa nyemburin api, Beryl tidak bisa nyerang dari depan. Jadi, dia mutusin buat nyerang dari samping. Tapi, si Griffin malah ngeliat dan nyerang balik pakai ekornya. Untungnya, Beryl bisa bangkit lagi, dan langsung tebas ekor Griffin itu dalam satu ayunan. Griffin jadi marah banget, terus dia nembakin bola api gede ke Beryl. Beryl harus loncat mundur, dia udah tahu kalau motong ekor Griffin bakal bikin Griffin jadi ngamuk, tapi tidak nyangka kalau Griffin bakal langsung nyeruduk dia. Kepalanya nabrak badan Beryl, terlihat sakit, tapi Beryl masih baik-baik aja. Jadi dia mengatur posisi lagi dan memutuskan buat nunggu aja sampai Griffin selesai ngamuk. Tapi ternyata itu lebih sulit dari yang dibayangkan, soalnya waktu Beryl masih nempel di punggungnya, Griffin itu malah terbang naik ke atas. Kalau jatuh dari ketinggian ini, bisa bahaya banget buat Beryl, jadi dia pegangan sekuat tenaga. Tapi, itu malah bikin Griffin tambah marah. Akhirnya, Griffin turun lagi ke tanah, dan Beryl langsung lompat dari punggungnya. Tapi sekarang Griffin nggak nahan-nahan lagi. Dia pakai sihir buat bikin tanah di sekitarnya jadi lava. Jadi Beryl harus berdiri di atas batu, biar nggak kena bakar. Tapi Beryl bukan satu-satunya yang terancam kebakar, karena lava mengalir ke dalam gua. Dan anak-anak di dalamnya bisa mati karena panas. Beryl dengar mereka teriak minta tolong, dan dia tidak bisa mikirin keselamatannya lagi. Jadi dia langsung lari ke lava buat menyerang. Untungnya, sepatu bootnya masih melindungi dia. Tapi, pas dia bertarung sama si Griffin, dia tetap tidak bisa ngalahin tubuh kerasnya itu. Griffinnya mulai nembakin bola api lagi ke dia, jadi sekarang Beryl harus lari dan menghindar di atas lava. Gara-gara salah satu ledakan bola api, Beryl terlempar ke udara. Tapi dipakai itu buat keuntungannya sendiri, dan menusuk mata Griffin. Griffin itu menjerit kesakitan dan melempar Beryl jauh. Kabar baiknya, pedang Beryl masih tertancap di matanya, jadi Griffin itu tidak bisa lihat lagi. Tapi kabar buruknya, Beryl sekarang tidak punya pedang buat bertarung atau menangkis, dan Griffin itu kelihatan mau ngamuk ke dia. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menarik perhatian Griffin, jadi dia melihat ke atas. Dan di situ kita lihat Serena melompat dari tebing dengan pedang di tangan, buat menghabisi Griffin itu. Dia menghantamnya dengan kecepatan penuh, menjatuhkannya ke tanah. Dan sebelum Griffin itu bisa balas, dia menebas lehernya, menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Serena melihat pedang Beryl yang patah di mata Griffin, dan dia minta maaf, karena ini tidak akan terjadi kalau dia datang membantu lebih cepat. Serena bilang dia nggak perlu khawatir soal itu, yang penting dia lebih peduli sama para murid. Pas banget anak-anak keluar dari gua, dan ajaibnya mereka nggak kena luka bakar parah, jadi semuanya beres pada akhirnya. Rombongan ini balik ke guild petualang buat ngelaporin kejadian ini ke kepala guild. Dan dia kaget banget dengar kalau Beryl dan Serena berhasil ngalahin monster itu. Serena bilang ke dia, kalau Beryl tidak ikutan misi ini, dia pasti udah kalah sama Griffin. Beryl coba bilang kalau Serena yang ngalahin Griffin itu, tapi Serena tidak mau ambil pujian. Kepala guild muji Beryl, karena udah bantu banget dan janji bakal balas budi suatu hari nanti. Tapi, sementara itu,
Dia nanya, Beryl mau tidak jadi petualang. Beryl langsung tolak. Habis itu, dia dan Serena keluar. Serena minta maaf lagi, karena Beryl kena urusan ini, gara-gara dia suka pamer soal kekuatan Beryl ke semua orang. Beryl bilang ke Serena, kalau dia nggak masalah, walaupun dia masih merasa belum pantas dapat pujian sebanyak itu. Tapi Serena bilang, kalau Beryl memang hebat banget, dan dia senang bisa bertarung bareng Beryl dalam situasi hidup atau mati. Beryl mengucapkan terima kasih juga karena semua keputusan Serena tepat banget, makanya mereka bisa selamat. Serena senang dengar pujian dari Beryl, walaupun dia merasa nggak pantas. Tapi Beryl bilang Serena memang layak dapat pujian itu, karena dia sudah jadi petualang yang luar biasa. Besoknya, Beryl bangun pagi-pagi, karena dia perlu melakukan sesuatu dengan pedangnya yang rusak. Dia masih belum terlalu kenal dengan ibu kota, jadi dia minta Kuruni buat nemenin dia ke toko pandai besi. Dia makasih banget karena Kuruni mau bantu meskipun dadakan, tapi Kuruni emang udah rencana ke pandai besi juga, jadi ini tidak masalah sama sekali. Yulisha juga ikut bareng, tapi jelas bukan karena dia cemburu. Dia bilang dia ikut karena milih pedang itu keputusan penting, dan dia mau bantu Beryl buat pilih yang paling oke. Tapi sebenarnya dia udah kelewatan semua kesempatan buat jalan sama Beryl, jadi dia tidak mau kesempatan ini lepas juga. Akhirnya mereka sampai di tempat pandai besi, dan pemiliknya keluar untuk menyapa Kuruni. Pas banget saat itu, dia melihat Beryl, dan dia kaget banget lihat gurunya ada di sini. Balder ini dulunya salah satu muridnya Beryl, dan kalau kamu penasaran, iya, dia lebih tua dari Beryl. Bahkan, dia adalah murid tertua yang pernah Beryl latih waktu itu. Alasan dia belajar di dojonya Beryl, karena dia pikir penting banget tahu cara pakai pedang, kalau mau jadi pandai besi yang hebat. Meski begitu, dia selalu serius sama pelajaran dari Beryl, dan kelihatannya sekarang dia berhasil jadi pandai besi seperti impiannya. Karena semua sudah kumpul, Balder nanya bisa bantu apa. Kuruni duluan, dan bilang kalau dia butuh pedang pendeknya diasah. Balder bilang, oke, dia senang bantu, terus minta Kuruni tunjukin pedangnya. Kuruni kasih pedangnya, dan Balder lihat dengan seksama. Tapi setelah beberapa saat dia jatuhin pedangnya dan bilang tidak bisa bantu karena pedangnya sudah rusak. Yulisha merasa aneh Kuruni bisa merusak pedangnya, padahal biasanya dia sangat teliti saat latihan. Tapi kalau memang begitu, cuma ada satu alasan kenapa pedangnya jadi begitu. Beryl menoleh ke Kuruni dan tanya gimana rasanya saat memegang pedang pendek itu. Dia mikir-mikir dan bilang ke dia, kalau pedangnya terasa ringan, tapi begitu Beryl dan Balder dengar itu, mereka langsung tahu masalahnya. Mereka bilang ke dia kalau dia tidak cocok pakai pedang pendek, karena kalau tidak bisa ngerasain berat senjatanya, nanti tidak bisa makainya dengan benar. Jadi, mereka harus cari pedang baru buat dia, dan Beryl mikir mungkin pedang besar 2 tangan bisa cocok. Kuruni memang kecil, tapi dia juga kuat banget, jadi harusnya tidak ada masalah buat dia buat ngangkatnya. Dia minta Kuruni buat coba pegang pedang itu, dan memang lebih berat dari yang biasa dia pegang, tapi tidak terlalu berat, jadi harusnya bisa dia ayun dengan gampang pas bertarung. Dia memutuskan untuk membelinya karena Beryl yang merekomendasikannya, dan dia suka betapa kerennya saat dibawa di punggung. Setelah Kuruni selesai belanja, Beryl mulai mencari pedang baru untuk dirinya dari koleksi Balder, tapi Yulisha bilang, kalau seorang pendekar seperti dia harus punya pedang yang dibuat khusus. Beryl merasa tidak perlu sejauh itu, karena pedang di sini sudah lebih dari bagus. Tapi saat dia masih mencari, Serena masuk sambil membawa karung besar. Begitu Yulisha dan Serena saling melihat, mereka langsung berdebat karena mereka benar-benar tidak suka satu sama lain. Tapi Beryl malah ganti topik dan tanya ke Serena, ngapain dia di sini? Serena bilang dia datang karena ada tugas khusus buat Balder. Dia taruh karungnya di meja depan dan ternyata isinya kaki Griffin yang dia dan Beryl kalahin. Dia minta Balder buat bikin pedang panjang dari benda ini. Balder kaget banget karena ini pertama kalinya dia diminta bikin pedang panjang dari makhluk legendaris. Tapi dia bingung kenapa Serena mau pedang panjang padahal biasanya pakai 2 bilah. Ternyata dia mau kasih pedang itu ke Beryl. Tapi Beryl merasa dia sebenarnya tidak pantas dapat pedang keren. Dia ingetin Serena kalau dia yang berhasil ngalahin monster itu, jadi dia yang harusnya simpan kaki monster buat dirinya sendiri. Tapi Serena tetap mau kasih pedang ke Beryl karena itu satu-satunya cara dia bisa gantiin pedang Beryl yang hilang. Tiba-tiba Balder nyelutuk dan bilang ke Beryl supaya terima aja hadiah itu, bukan karena dia dukung Serena,
tapi karena dia pengen banget bikin pedang keren dari bagian monster itu. Akhirnya Beryl setuju buat bikin pedang dari kaki monster itu, tapi dia udah bisa nebak dari wajah Balder yang semangat. Dia mau coba sesuatu yang gila. Dia ingetin Balder kalau dia cuma mau pedang biasa, dan Balder janji tidak bakal bikin yang aneh-aneh. Tapi entah kenapa, Beryl tidak percaya sama dia. Bagaimanapun juga, Balder bilang bakal butuh waktu lama buat nyelesain karya hebatnya, jadi dia minta waktu seminggu, dan Beryl oke aja dengan itu. Karena urusan mereka di sini udah kelar, saatnya mereka pergi. Dan pas dia ngomong gitu, Kuruni datang ke Beryl dan minta bantuan kecil. Karena dia baru beli pedang baru, dia perlu belajar cara pakainya yang benar, jadi dia minta Beryl buat kasih pelajaran privat. Beryl kasih tahu kalau pedang besar punya 2 fungsi utama. Pertama, kamu bisa ayunkan dengan tenaga kuat. Paling bagus, ayunan ke samping, biar momennya pas. Kedua, kamu bisa pegang pedangnya di bagian lainnya supaya lebih gampang digerakin. Kuruni coba, dan langsung ingat masa lalu karena dulu waktu di dojo Beryl, dia lama banget belajar ayunan pedang yang benar. Malamnya, Beryl pulang sendirian, dan di jalan, dia lihat ada anak kecil datang. Biasanya sih dia cuek aja, tapi pas mereka lewat, anak itu coba masukin tangan ke jaket Beryl buat ambil uangnya. Beryl menangkapnya saat sedang beraksi dan memegang lengannya supaya dia nggak bisa kabur. Tapi tiba-tiba dia menyerang Beryl dengan sihir api untuk mengalihkan perhatian. Rencananya berhasil karena Beryl terpaksa melepaskannya untuk melindungi diri. Dia pun lari ke dalam gelap malam dan akhirnya masuk ke sebuah bangunan tua, yang di dalamnya ada banyak pria sedang main judi. Saat dia lewat, dia menyerahkan semua uang yang berhasil dicurinya malam itu. Tapi para pria itu nggak puas dengan jumlahnya, dan menuduh dia malas-malasan. Namun, bos mereka langsung menyuruh mereka diam karena Mewi nggak mungkin sengaja melakukan itu. Dia tahu bakal ada konsekuensi kalau dia berani melawan bos. Wajah Mewi tetap datar, tapi dia tahu betapa kejamnya bos itu, jadi dia tidak bisa terus-terusan bikin kesalahan. Tapi, tiba-tiba dia sadar kalau dia bikin kesalahan besar. Karena buru-buru kabur dari Beryl, dia malah tidak sengaja jatuhin cincin di tanah dan Beryl baru aja nemuin. Di hari berikutnya, di tempat latihan, Kuruni masih asyik berlatih dengan pedang besarnya yang baru. Di sisi lain tempat, Handblade sedang berduel dengan Beryl. Sampai saat ini, dia belum berhasil memukul Beryl sama sekali. Jadi, saat dia menyerang untuk pukulan terakhir, dia pura-pura mau menebas dari atas, tapi sebenarnya mengincar perut Beryl. Beryl kagum dengan teknik itu, tapi dia masih bisa menangkisnya, jadi Handblade kalah. Handblade berterima kasih pada Beryl atas pelajarannya, dan Beryl memuji Handblade karena sudah banyak berkembang dalam waktu singkat. Gerakan itu hampir sempurna, tapi sayangnya belum cukup untuk mengalahkan refleks Beryl. Saat itu, Handblade melirik ke Kuruni, dan dia bilang kalau butuh keberanian besar untuk tiba-tiba ganti senjata kayak yang Kuruni lakuin, tapi dia punya banyak potensi. Penting banget buat pasukan Satria, buat ningkatin kemampuan bertarung mereka, biar bisa lawan kelompok pencuri yang dikenal sebagai Tangan Gelap Senja. Para pencuri senja ini baru-baru ini mulai beraksi di ibu kota, dan mereka bikin banyak masalah jadi penjaga kerajaan dan pasukan ksatria lagi nyelidikin. Begitu mereka nemuin markas senja, mereka rencananya bakal nyerbu tempat itu dan nangkep semua pencuri, tapi biar aman, mereka butuh semua tenaga yang bisa mereka kumpulin. Dan Kuruni ini memang jagoan banget. Handblade yakin banget kalau Beryl bisa ngalahin para pencuri senja sendirian, tapi dia gak mau repotin Beryl dengan kerjaan yang ngebosenin ini. Jadi dia bilang, Beryl bisa serahin semua urusan berantem ke para ksatria dari Ordo Ksatria. Tapi Beryl juga gak pengen berantem sih. Dia belum pernah berantem sama penjahat sebelumnya, dan dia gak ada rencana buat mulai sekarang. Tapi dia ingat cincin yang dia dapetin dari copet kemarin, dan dia mikir mungkin itu bisa bantu buat penyelidikan. Tapi pas Kuruni lihat cincin itu di tangannya, dia malah mikir kalau Beryl mau kasih cincin itu ke dia untuk seseorang sebagai hadiah, dan Handblade setuju dengannya. Beryl mencoba menjelaskan bahwa cincin itu bukan hadiah, tapi sebelum dia bisa bilang apa-apa, Kuruni bilang, mungkin dia perlu cincin yang lebih besar kalau mau melamar Alucia, karena yang ini kelihatan cuma muat untuk anak kecil. Beryl bingung dari mana Kuruni dapat ide kalau dia mau melamar seseorang, tapi akhirnya dia dapat kesempatan buat ngomong, dan jelasin kalau kemarin dia jadi target copet. Dia sempat pegang tangan si copet sebelum bisa nyolong sesuatu, tapi copetnya berhasil kabur karena Beryl kaget
waktu dia pakai sihir api. Kuruni merasa semua ini terdengar aneh, karena kalau si cewek bisa pakai sihir, Nobkin juga kalau dia punya bakat sihir, dia nggak perlu jadi pengkope. Sihir itu jarang banget, jadi siapapun yang bisa sihir, bisa masuk institut sihir gratis, dan semua biaya hidupnya ditanggung. Handblitz mikir, mungkin cewek itu pakai aksesori ajaib buat nyulut api, tapi apapun itu dia nanya ke Beryl mau diapain cincin itu. Beryl bilang dia nggak mau nyimpen cincin itu, dan karena cincin itu kemungkinan besar hasil curian, dia mau balikin ke pemilik aslinya. Kalau gitu, Handblitz bilang dia bisa titipin cincin itu di meja depan Ordo Ksatria, dan itu yang bakal dia lakuin. Sekarang, setelah urusan cincinnya beres, Beryl nggak mau ikut campur lebih jauh. Dia nggak kehilangan apa-apa dari si pencopet, dan dia juga nggak berniat buat nyari-nyari si cewek itu. Tapi, cara dia ngeliat Beryl waktu ketangkep itu bikin nggak enak hati. Pas jalan-jalan di kota, Beryl kepikiran buat lihat-lihat rumah, karena masa ia mau tinggal di penginapan terus, tapi harganya bikin kaget setengah mati. Sebenarnya dia bisa aja beli dengan gaji dari pekerjaannya sekarang, tapi tetap aja duitnya banyak banget. Pas lagi mikir-mikir, dia lihat ada cewek di belakangnya yang kayaknya lagi nyari sesuatu, jadi dia mendekat buat lihat bisa bantu atau enggak. Beryl tadinya mau bantu, tapi setelah lihat lebih dekat, ternyata cewek itu yang kemarin malam coba nyolong barangnya. Dia tanya ke cewek itu, "Kamu lagi nyari cincin ya?" Pas dengar soal cincin, cewek itu langsung nyerang Beryl karena dia pikir Beryl yang ambil. Tapi Beryl bilang, "Tenang dulu, aku nggak mau bikin ribut." Pertama, dia kasih tahu kalau dia udah taruh cincin itu di meja depan kantor Ordo, jadi dia udah nggak pegang lagi. Dan cewek itu nggak bisa asal masuk ke kantor Ordo buat ambil balik. Kedua, Beryl nanya, "Kamu nyolong cincin itu ya?" Soalnya aneh banget kalau dia sampai segitunya buat dapetin cincin itu lagi. Kalau itu nggak penting buat dia. Dia bilang ke Beryl kalau dia nggak nyuri cincin itu, dan itu udah cukup buat Beryl. Jadi, dia bilang ke Maui buat ikut dia supaya bisa ambil cincin itu bareng-bareng. Maui agak ragu buat ngikutin dia, tapi Beryl bilang bakal susah buktiin kalau cincin itu punya dia, kalau dia pergi sendirian. Tapi kalau Beryl yang bantu, pasti lebih cepat dapetnya. Maui akhirnya setuju buat ikut, walaupun dia bilang dia nggak senang soal ini. Pas mereka sampai di markas Ksatria, Beryl berhasil ambil cincin itu lagi, tapi sebelum kasih ke Maui, dia bilang mau ngobrol dulu sama dia sebentar. Pas banget Alucia keluar. Waktu dia lihat Beryl lagi debat sama Maui, yang pertama kali kepikiran adalah mungkin ini anak rahasia yang gak pernah diomongin. Tapi Beryl langsung bilang bukan. Mereka semua masuk ke dalam, biar Beryl bisa jelasin semuanya ke Alucia. Setelah Alucia ngerti apa yang terjadi, dia tanya, "Beryl, mau ngapain sama Maui?" Biasanya, sebagai ksatria, Alucia harusnya nangkep Maui karena nyolong. Tapi Beryl gak mau bikin masalah buat Maui. Dia tanya ke Maui, "Kamu bakal berhenti nyopet kalau aku biarin kamu pergi?" Tapi Maui nggak jawab pertanyaannya. Dia cuma minta cincin itu dikembalikan ke dia. Dia jelas belum mau berhenti jadi copet, tapi karena dia nggak bohong soal itu, Beryl jadi tahu kalau sebenarnya dia anak yang jujur. Alucia ingat pernah dengar kalau Maui pakai sihir lawan Beryl, jadi dia tanya apakah Maui pakai aksesori sihir buat ngelakuin itu, atau memang alami. Maui bilang dia ngelakuin sendiri, jadi Alucia jelasin, kalau dia punya bakat sihir, kerajaan bakal urus semua kebutuhannya. Jadi dia nggak perlu nyopet buat bertahan hidup. Maui mulai terbuka sedikit, dia bilang dia nggak bisa berhenti, karena harus bayar 5 juta. Bosnya bilang kalau dia bayar sejumlah itu, nanti dia bakal pakai sihir buat balikin kakaknya hidup lagi, tapi dia nggak ada waktu buat cari uang sebanyak itu dengan cara yang benar, jadi dia malah jadi penjahat. Beryl langsung sadar kalau bosnya Maui pasti bohongin dia, soalnya nggak mungkin bisa balikin orang yang udah meninggal, tapi dia tahu Maui nggak bakal percaya kalau dia ngomong sekarang. Pas banget, Alucia memutuskan buat keluar sebentar, karena ada yang mau dia CEK dan sementara itu Beryl dan Maui jadi tinggal berdua. Beryl nanya ke Maui mau makan kue nggak, dan Maui bilang nggak, tapi kelihatan banget dia lapar, jadi Beryl pikir itu ide yang bagus. Dia pergi sebentar, dan kembali dengan sepotong roti untuk Maui. Begitu roti itu diberikan ke Maui, dia langsung melahapnya. Beryl senang bisa ketemu Maui hari ini, karena dia sudah khawatir dengan Maui sejak melihat wajah sedihnya kemarin, jadi bisa bantu sedikit saja bikin dia senang. Setelah itu, dia merasa sudah cukup lama menahan Maui di situ, jadi dia kembalikan cincin Maui, dan sekarang karena Maui sudah dapat apa yang dia cari, dia bilang mau pergi. Tapi sebelum dia sempat keluar pintu, Lucy tiba-tiba masuk, karena Alucia bilang ke dia tentang potensi sihir Maui. Lucy memperkenalkan dirinya sebagai kepala bagian dari Institut Sihir.
dan mengajak Maui buat gabung ke Institut Sihir karena pengguna sihir selalu diterima. Tapi, Maui nolak ajakan itu karena dia nggak bisa dapetin 5 juta di Institut Sihir. Lucy terus tanya Maui, buat apa sih uang sebanyak itu? Maui bilang kalau dia mau bayar penyihir buat bangkitin kakaknya yang udah meninggal. Tapi begitu ngomong gitu, Lucy langsung bilang kalau Maui ketipu. Karena sihir kebangkitan itu nggak ada. Tapi Maui tetap yakin kalau kakaknya bisa dibangkitin karena dia sendiri yang lihat. Atau setidaknya itu yang dia percaya karena di kilas baliknya, penyihir itu bisa menggerakkan mayat. Tapi sebenarnya terjadi adalah penyihir itu cuma bikin mayat kakaknya Maui gerak dikit. Maui yang sedih banget langsung percaya kalau dia bisa beneran hidupin kakaknya lagi. Tapi si penyihir bilang kalau buat beneran hidupin kakaknya Maui, dia butuh duit 5 juta. Makanya sejak itu Maui jadi suka nyopet buat ngumpulin uangnya. Lucy sedih banget karena Maui kena tipu yang jahat kayak gitu. Tapi dia bilang ke Maui kalau sebenarnya gak ada yang namanya sihir kebangkitan. Maui nuduh Lucy bohong, tapi Lucy jelasin kalau dia itu penyihir yang dihormati dan udah belajar sihir selama berabad-abad. Jadi kalau sihir kebangkitan beneran ada, dia pasti tahu. Dia pasti sudah tahu jauh sebelum ada penyihir palsu yang muncul. Sekarang, Maui mulai sadar kalau dia mungkin sudah tertipu. Jadi Lucy tanya, siapa nama penyihir yang memulai semua ini? Maui penasaran kenapa Lucy mau tahu. Jadi Lucy jelasin kalau dia mau ketemu penyihir itu dan cari tahu apakah dia bohong soal sihir kebangkitan atau enggak. Kalau ternyata benar, Lucy janji bakal bayar 5 juta buat bangkitin saudara perempuannya Maui. Tapi kalau ternyata bohong, itu artinya dia udah ngerusak kehormatan jiwa saudaranya Maui dan Lucy nggak mau diem aja. Maui bilang ke dia kalau nama pria itu Senja, dan itu nama pemimpin para pencuri senja. Jadi Lucy minta Maui buat langsung bawa dia ketemu sama Senja. Alucia juga mau ikut, tapi kalau ada ksatria bakal bikin orang-orang jadi curiga. Jadi dia minta Beryl buat ikut sama dia. Gak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk sarang Senja dan Beryl. Kaget, karena tempat pencuri ini ada di pinggir jalan utama. Beryl mulai merasa seharusnya dia bawa pedang beneran buat bertarung. Tapi Lucy bilang dengan kemampuan Beryl, pedang kayu aja udah lebih dari cukup buat ngadepin para bandit. Nggak ada gunanya nunggu lebih lama lagi, jadi Lucy langsung dobrak pintu depan, dan mereka langsung ketemu sama sekumpulan pencuri. Salah satu pencuri coba nangkep Lucy, tapi dia nggak punya waktu buat ngurusin orang kayak gitu, jadi dia langsung pukul pencuri itu, dan minta Beryl buat ngurus sisanya, sementara dia pergi ngadepin Senja. Para pencuri lihat Maui di belakang Beryl, dan mereka sadar kalau dia yang ngaduin mereka, jadi salah satu dari mereka coba nyerang dia, tapi Beryl dengan cepat menotok tenggorokannya. Dia cuma pakai pedang kayu, jadi kemungkinan besar para bandit masih bisa selamat, tapi kena totok di tenggorokan pakai pedang kayu itu pasti sakit banget. Jadi mereka mulai ragu. Sementara Beryl sibuk sama semua orang di atas, Lucy masuk ke ruang bawah tanah buat hadapin Senja. Begitu lihat Lucy, Senja langsung pakai alat sihir buat jatuhin bola es ke Lucy. Tapi Lucy ini penyihir jago, jadi hal kayak gini gak bakal ngehentiin dia. Dia mencairkan esnya, tapi Senja punya lebih banyak alat sihir. Dia pakai sihir telekinesis buat angkat Lucy, dan Lucy sadar kalau ini yang dipakai buat tipu Maui. Senja ngaku kalau dia pakai telekinesis buat gerakin mayat saudara perempuannya dan melindunginya. Dia pura-pura kalau itu ilmu hitam, dan dia masih merasa lucu betapa mudahnya Maui percaya kalau dia bisa beneran membangkitkan orang. Terus, dia siapin bola api buat menghabisi Lucy, tapi kesabaran Lucy udah habis. Jadi dia pakai mantra angin di depan Senja, dan bikin dia pingsan dengan tekanan. Sementara itu, di lantai atas, Beryl baru aja selesai mengalahkan sebagian besar bandit. Tapi ada satu yang bangkit lagi, dan mulai nuduh Maui. Nggak tahu. Terima kasih setelah semua yang Senja lakukan buat dia. Itu bikin Beryl marah, jadi dia tusuk lagi tenggorokannya dan bikin orang itu pingsan. Akhirnya, Lucy keluar dari ruang bawah tanah sambil membawa tubuh Senja. Dan dia menyuruh Senja untuk jujur sama Maui kalau nggak mau kena hantaman angin lagi. Senja akhirnya ngaku ke Maui kalau dia bohong soal sihir kebangkitan. Dan Maui jadi sedih banget karena itu artinya kakaknya beneran udah nggak ada selamanya. Setelah semua bandit berhasil diatasi, Lucy bilang dia mau panggil pasukan ksatria supaya bisa menangkap Senja dan gengnya. Kemudian, semua bandit udah dimasukin ke dalam kereta dan siap dibawa ke penjara. Alucia berterima kasih ke Beryl dan Lucy atas bantuannya, tapi masih banyak yang harus diselidiki karena aksesoris sihir itu. Senja pakai kekuatan yang terlalu kuat buat dia dapetin sendiri. Jadi pasti ada yang ngatur dia dari belakang.
dan mereka harus cari tahu siapa orang itu. Saat Senja dan bandit lainnya dibawa pergi, ada pria yang ngintip dari balik bayangan. Pria berkerudung itu lalu nunjuk ke arah gerobak, dan tiba-tiba tubuh Senja mulai bercahaya dari dalam sebelum dia meninggal dengan cara menyakitkan. Pria berkerudung itu kemudian melapor ke bosnya kalau Senja udah berhasil dibungkam berkat alat sihir yang mereka tanam di tubuhnya, jadi rencana mereka aman dari bocor. Paus senang mendengar kabar ini karena dia berencana menggunakan mayat-mayat yang sudah dikumpulkan oleh penjahat Senja untuk membuat keajaiban dengan tangannya sendiri, dan dia tidak akan membiarkan apapun menghalang. Besoknya, setelah Beryl selesai melatih para ksatria, Alucia mendekatinya karena ada sesuatu yang perlu dia omongin. Dia kasih tahu Beryl kalau kemarin pas ketua bandit lagi dipindahin, tiba-tiba dia meledak entah dari mana, tinggal nyisain perangkat sihir. Tim Institut Sihir sekarang lagi nyelidikin perangkat sihir itu, tapi belum nemu apa-apa. Beryl nanya soal mayat-mayat yang hilang waktu di bawah pengawasan Senja, dan Alucia udah coba nanya ke beberapa anak buah Senja, tapi nggak ada yang tahu dia ngapain sama mayat-mayat itu. Semua ini nunjukin kalau Senja kayaknya dapat perintah dari orang lain. Mereka harus segera cari tahu siapa itu. Kemudian hari itu, Beryl balik lagi ke bengkel pandai besi, buat ambil pedang barunya, dan dia benar-benar terkesan sama hasilnya. Dia udah nggak sabar mau coba itu, pedang pas dia dan Kuruni balik ke tempat latihan. Tapi pas dia mau nyamperin, dia lihat Lucy nungguin di luar dan dari wajahnya, kelihatan kalau ada hal penting. Lucy bilang ada yang mendesak buat dibicarain, jadi dia ngajak Beryl ke rumahnya buat ngobrol. Beberapa menit kemudian mereka sampai di rumah Lucy dan Beryl kaget. Karena dia nggak tahu kalau Lucy tinggal di tempat yang begini mewah, pas lagi di sini, dia nanya kabar Mewi dan Lucy bilang, kalau dia masih berusaha ngajak Mewi buat belajar sihir. Mereka berdua masuk ke dalam, dan setelah Lucy bikin teh, dia kenalin Beryl ke orang yang duduk di seberangnya. Namanya Ibroy Holman, seorang pendeta dari gereja Svene. Beryl senang ketemu, tapi dia bingung kenapa ada orang dari gereja di sini. Lucy jelasin kalau alat-alat sihir yang Senja punya itu semua dibuat oleh negara Sven, tapi entah gimana bisa sampai ke tangan penjahat kayak Senja gara-gara seorang uskup bernama Reveos Sarlean. Sebagai imbalan untuk alat-alat ajaib itu, Uskup Reveos minta Senja buat ngumpulin mayat-mayat. Itu kenapa Senja akhirnya dibungkam pakai alat sihir, tapi Beryl masih belum ngerti kenapa Reveos mau mayat-mayat itu. Ibroy bilang kalau di gereja Svene, sihir dianggap kayak mukjizat, dan dari semua mukjizat yang bisa dilakuin, ada satu yang katanya paling susah. Menghidupkan orang mati. Tentu aja Ibroy nggak bener-bener percaya kalau itu mungkin, tapi kemungkinan besar Reveos lagi riset soal itu, makanya dia ngumpulin mayat-mayat itu. Kalau Ibroy udah tahu semua ini, Beryl nanya kenapa dia belum ngelakuin apa-apa buat ngehentiin Reveos. Sayangnya, nggak semudah itu. Reveos lagi ada di gereja Svene di distrik utara kota ini, dan pasukan ksatria rencananya mau manggil dia besok buat diinterogasi. Mudah-mudahan dia nurut sama panggilan itu, tapi ada juga kemungkinan dia bakal kabur ke perbatasan. Kalau Reveos berhasil balik ke negara Svene, pasukan ksatria nggak bakal bisa berbuat banyak. Makanya, mereka berharap Beryl bisa bantu. Mereka butuh orang buat nangkep Reveos kalau dia coba kabur. Biasanya sih, pasukan ksatria atau institut sihir bisa gampang aja menangkap dia. Tapi kalau mereka bertindak terlalu agresif terhadap seorang uskup dari Svene, bisa-bisa jadi masalah internasional. Ibroy juga nggak bisa soalnya dia nggak punya kekuatan buat ngelawan uskup. Nah, Beryl beda. Dia kuat buat ngalahin Reveos, dan nggak ada hubungan resmi sama kerajaan Librus, jadi secara politik aman buat dia buat nangkep Reveos. Lucy udah kasih tahu situasinya, jadi Beryl punya izin penuh buat ngelakuin apa aja yang perlu buat menghentikan Reveos. Tapi itu cuma kalau dia kabur. Kalau kejahatan yang dituduhkan ke dia beneran, Lucy pengen pastiin Reveos dapat hukuman atas apa yang dia coba lakuin. Di sisi lain, Beryl nggak terlalu peduli kalau ada uskup yang mau bangkitin orang mati, tapi dia punya kesempatan buat dapetin tubuh adik Mewi buat dia. Kakaknya Mewi nggak bakal balik lagi, tapi kalau Mewi punya kesempatan buat berduka dengan benar, mungkin dia bisa move on. Jadi akhirnya Beryl setuju sama permintaan Lucy. Lucy seneng banget, dan dia janji bakal kasih Beryl bayaran yang pantas sebagai imbalan. Tapi pas Beryl buka pintu depan buat pergi, dia ketemu sama Mewi yang baru pulang belanja. Mewi gak nyangka bakal ketemu Beryl hari ini, jadi dia nanya ngapain Beryl ada di situ, dan Beryl bilang dia cuma mampir buat ngobrol sebentar sama Lucy. Tapi dia juga seneng banget bisa ketemu Mewi lagi, dan lebih seneng lagi lihat Mewi baik-baik aja. Mewi masih bingung kenapa Beryl dan Lucy sampai rela bantuin dia. Dia kan dulunya maling yang coba nyolong dari Beryl, tapi mereka malah nyelamatin dia dari Senja, dan sekarang kasih tempat tinggal dan urus dia. Dia bingung kenapa mereka peduli banget sama dia,
Dan Beryl ngerti pasti dia bingung banget sama perubahan hidupnya yang drastis ini. Tapi Beryl bilang, gak usah mikirin terlalu dalam. Orang dewasa di sini gak akan pernah bohong, atau manfaatin dia kayak senja, jadi dia bisa santai dan nikmatin masa mudanya sekarang. Maui nanya apa benar dia boleh hidup enak, dan Beryl yakinin dia, kalau masa depannya cerah dan menjanjikan. Dia coba elus kepala Maui, tapi Maui menepis tangannya, karena dia gak suka diperlakukan kayak anak kecil. Beryl memutuskan biarin aja dulu, karena nanti juga dia bakal luluh ke semua orang di sekitarnya. Dan beberapa saat kemudian dia meninggalkan rumah Lucy. Malam itu, Beryl periksa di gereja distrik utara buat ngecek apakah Reveos lagi bikin ulah, dan ternyata bener aja, dia nemuin Reveos dan anak buahnya lagi siap-siap buat kabur ke luar negeri. Beryl coba masuk lewat belakang, biar bisa ngehentikan Reveos, tapi dia dihentikan sama seorang pria berkerudung. Pria itu kenal Beryl sebagai orang yang udah ngalahin semua anak buah senja, dan dia udah nyangka kalau Beryl bakal dikirim buat ngehentikan mereka. Beryl tahu ini gak bakal berhasil, tapi dia tetap harus kasih tahu mereka kalau Reveos bakal dipanggil buat diinterogasi besok. Jadi dia nggak boleh keluar negeri, tapi seperti yang diduga, Spur sama sekali nggak peduli sama perintah itu, dan malah manggil 3 pendekar buat ngurusin Beryl. Dia bahkan kasih izin buat pakai sihir lawan Beryl. Jadi, 3 pendekar itu mulai ngucapin mantra, biar lebih kuat dan cepat. Sekarang mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya, jadi Beryl bakal kesulitan buat ngimbangin. Sementara 3 pendekar itu sibuk ngeladenin Beryl, Reveos dan Spur balik ke gereja, buat beres-beres barang, biar bisa kabur. Udah lama Beryl nggak ngalamin pertarungan yang ada niat membunuhnya. Tapi kalau dia nahan diri lawan orang-orang ini, dia nggak bakal bisa keluar dari sini hidup hidup. Jadi pas yang pertama nyerang, Beryl langsung menghindar dan tebas dadanya. 2 lainnya sekarang, sadar betapa berbahayanya Beryl, jadi mereka serang bareng-bareng, buat nunda waktu sambil nunggu bala bantuan datang. Sekarang Beryl dikepung sama 5 penyerang yang udah diperkuat, dan buat dia, ini udah agak terlalu berat kalau sendirian. Untungnya, dia nggak sendirian, dan pas salah satu pendekar pedang mau nebas Beryl, tiba-tiba ada mantra angin yang bikin pedangnya jatuh dari tangan. Fischl lalu datang dan bilang ke Beryl kalau dia ada di sini buat bantuin. Kuruni juga ada di sini, tapi Beryl sama sekali nggak tahu kenapa mereka ada di sini, soalnya tujuan dari semua ini kan, biar Ordo Ksatria dan Institut Sihir nggak terlibat langsung. Kuruni dan temennya jelasin, kalau mereka nggak ada di sini atas perintah resmi, cuma kebetulan lewat dan mutusin, buat bantu Beryl, gitu aja. Beryl nggak yakin apa emang gitu maksudnya, tapi dia seneng dapat bantuan, jadi mereka bertiga mulai ngalahin penyerang mereka. Di satu momen, Beryl berhadapan dengan salah satu pendekar pedang, dan beberapa saat kemudian cahaya biru di tubuhnya redup. Pendekar pedang itu langsung kaku, dan jatuh saat ini terjadi, jadi Beryl langsung memanfaatkan kesempatan itu buat bikin dia pingsan, meskipun dia nggak ngerti apa yang baru aja terjadi. Fischl ngejelasin kalau kekuatan buff mereka mungkin udah mulai hilang, jadi sekarang mereka kena efek baliknya, dan harusnya lebih gampang buat dikalahin. Tapi masih ada bala bantuan yang datang ke arah sini, jadi Fischl dan Kuruni bilang ke Beryl, kalau mereka bisa ngurusin yang di sini, jadi dia harus ngejar Reveos. Beryl makasih sama mereka atas bantuannya dan langsung lari masuk ke gereja buat ngejar Reveos. Tapi sebelum dia bisa sampai, Spur maju sementara Reveos mulai pakai mantranya. Dia bilang ke Beryl kalau dia bakal jadi orang pertama yang nyaksin keajaiban hidup yang Reveos habiskan hidupnya, buat pelajari itu. Begitu mantranya selesai, peti mati di sekitar mulai bergetar. Beberapa saat kemudian, mayat-mayat di dalam mulai bergerak. Dan kelihatannya Reveos berhasil dalam penelitiannya tentang sihir kebangkitan, atau setidaknya setengah berhasil, karena orang-orang ini sekarang jadi kayak zombie. Di antara para zombie itu, Beryl ngelihat saudari Maui, dan dia ingat betapa Maui pengen banget saudarinya hidup lagi. Tapi dia juga tahu kalau Maui nggak mau lihat saudarinya dalam kondisi kayak gini, jadi dia harus bikin keputusan yang berat. Dia harus ngancurin mayat-mayat itu, jadi pas salah satu zombie pegang kakinya, Beryl langsung tebas kepalanya. Zombie itu langsung kebakar api biru, jadi Beryl lakuin hal yang sama ke yang lainnya. Sampai cuma tinggal saudara perempuannya Maui. Dia pengen kasih kesempatan buat Maui berduka dengan ngembaliin mayat saudara perempuannya, tapi kelihatannya itu udah nggak mungkin, jadi dia minta maaf sebelum nebas lehernya. Saudara perempuannya Maui langsung hancur jadi api biru, cuma nyisain cincin. Tapi masalah Beryl belum selesai, karena Spur balik lagi buat ngabisin dia, dan langsung nyerang Beryl dengan kekuatan penuh. Beryl menangkis serangan awalnya, tapi ternyata Spur lebih jago dari yang Beryl kira. Spur berhasil bikin Beryl lengah dan menusuk bahunya. Tapi bukan berarti Beryl bakal nyerah gitu aja. Dia langsung bangkit lagi, dan menyerang Spur dengan penuh tekad. Saat Spur mencoba menebasnya, Beryl berhasil menghindar, dan malah menebas bahu Spur.
Spur nggak nyangka kalau orang tua kayak Beryl bisa nimbangin dia, walaupun udah pakai magic boost. Tapi dia masih punya satu trik lagi. Dia ngeluarin belati dari lengan bajunya, terus nusuk dirinya sendiri di sisi tubuh buat dapetin tenaga ekstra. Dia maju lagi nyerang Beryl, dan kali ini Beryl kesulitan ngikutin semua tebasan Spur, jadi dia kena luka-luka kecil di seluruh tubuhnya. Jelas banget kalau Spur ini lawan yang paling tangguh yang pernah Beryl hadapi, tapi itu nggak bikin Beryl mau nyerah. Kalau dia nggak bisa ngimbangin kecepatannya Spur, ya dia harus lebih pinter ngatur gerakannya. Jadi, pas Spur nyodok pedangnya ke arah Beryl lagi, Beryl miringkan badannya buat menangkis dengan bahunya. Beryl kena luka parah di bahunya, tapi justru itu jadi kesempatan buat dia ngelewatin pertahanan Spur dan nyabet dadanya. Seharusnya itu udah cukup buat ngalahin dia, tapi entah gimana Spur masih bisa berdiri. Bahkan setelah efek samping dari penguatnya mengenai dia, Spur tetap jalan ke arah Beryl, meskipun dia berdarah dari seluruh tubuhnya. Beryl bilang ke dia buat berhenti karena dia udah kalah, tapi selama Spur masih bernapas dia nggak bakal berhenti bertarung. Beryl kaget dan ngeri sama ketahanan Spur, tapi nggak lama, kemudian lukanya akhirnya bikin dia tumbang dan meninggal. Sekarang setelah semuanya selesai, Beryl keluar dan lihat Kuruni dan Visel berhasil nangkep Reveos. Dia kasih selamat ke mereka atas kerja bagusnya. Terus dia beralih ke Reveos, tapi muka Reveos nggak ada rasa menyesal sama sekali. Walaupun dikasih tahu kalau Spur udah kalah, dia cuma bilang Spur pasti rela berkorban demi tujuan mereka. Dan meskipun mereka berhasil nangkep dia, itu nggak bakal ngubah apa-apa, karena kecuali ada keajaiban dari darah, dunia ini bakal hancur. Beryl nggak ngerti apa yang Reveos omongin, dia kira itu cuma omongan orang gila aja, jadi besok paginya, dia ketemu Lucy buat ceritain semuanya tentang kejadian itu. Tapi dia masih sedih banget, karena nggak bisa bawa balik tubuh saudara perempuannya Maeve dalam keadaan utuh. Lucy bisa lihat dia lagi down, jadi buat bikin dia senang, Lucy bilang buat ikut dia supaya bisa kasih hadiah yang udah dijanjikan. Lucy ngajak dia ke sebuah rumah di tengah kota dan bilang ini hadiahnya. Beryl agak kaget soalnya dia emang lagi nyari rumah belakangan ini, jadi ini pas banget buat dia. Lucy nyuruh dia buat lihat-lihat ke dalam, dan betapa terkejutnya Beryl, dia nemuin Maeve lagi nyapu di lorong. Dia nanya Maeve lagi ngapain, terus Lucy jelasin kalau tadi malam, dia dan Maeve ngobrol, dan Maeve mutusin buat daftar ke Akademi Sihir. Tapi buat itu, dia butuh wali yang sah. Jadi, mulai hari ini, dia bakal tinggal bareng Beryl sebagai sosok